Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah begitu sayangnya kepada kita hingga Allah masih memberikan kita kemampuan, kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita laksanakan. Kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini buku kecil lagi, saya pakai buku kecil ini disusun oleh Abdurrahman Hasan Balfas LC. Ini saya ingin menyampaikan tentang dua hadis. Ya, hadis yang pertama kita pernah dengar ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tentang apa? Tentang sial ya, tentang kesialan. Yang pertama hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 3910, Ibnu Majah 3538. Hadis ini sahih, ada di silsilah as-sahih as-silsilah as-sahihah. Bunyi hadisnya at-tiyaratu syirkun thalathan ya. At-tiyaratu syirkun thalathan. Nabi sampai mengatakan 3 kali at-tiyaratu syirkun ya. Wa ma minna illa walakinnallah yudhibuhu bitawakkal. Ya, ini hadis yang pertama. Ya, hadis yang ini kalau hadis yang apa? Yang Nabi mengatakan at-tiyaraku syirkun, sampai Nabi mengatakan 3 kali at-tiyaraku syirkun ya. At-tiyaraku syirkun. Siapa saja ya, maksudnya beranggapan sial syirkun adalah syirik. At-tiyaraku syirkun, beranggapan sial syirik. Nabi mengucapkannya sampai 3 kali ya. Dalam hadis hampir sama, cuma hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya nomor 909, Abu Daud 3910, At-Tirmidzi 1614, Ibnu Majah 353. Sahih hadisnya, bunyinya at-tiyaratu syirkun thalathan. Nabi mengatakan 3 kali. Beranggapan sial syirik, beranggapan sial syirik, beranggapan sial syirik. Wa ma minna illa
Wa ma minna, ada kepanjangannya. Wa ma minna illa, dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Nah, ya. Hadis yang pertama tentang at-tiyaraku syirkun. Sedangkan hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mana itu hadis yang keduanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang keduanya ini seolah-olah bertentangan dengan hadis yang pertama. Nanti kita sama-sama bahas ya. Nah, yang kedua ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 5757, dan Imam Muslim nomor 2220. Kata Nabi, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial. Tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang kecuali adanya burung hantu. Juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Ya. Lalu yang ketiga, hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, innamasyu'mu fi thalathatin, kesialan itu ada dalam 3 perkara. Kata Nabi, kesialan itu ada pada 3 perkara, fil farasi wal mar'ati wad dari, ya, yang terdapat pada kuda, wanita, dan rumah. Di sisi hadis yang pertama kedua dinyatakan bahwa kita nggak boleh menganggap sesuatu itu sial, ya. Nah, hadis yang kedua Nabi mengatakan innamasyu'mu fi thalathati, kesialan itu ada di dalam 3 perkara, faras kuda, wal mar'ah perempuan, waddar dan rumah. Nah, ini ada. Jadi Nabi menganggap bahwa di kuda, di wanita, dan di rumah itu ada kesialan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas sama-sama. Ini gini. Tentang sial ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua pasti pernah ngalamin, ya. Tentang sial, ya, baik macam-macam ya. Misalnya mau apa, keluar rumah mau pergi, ya, tiba-tiba cicak jatuh, plok, waduh, ada apa nih, sial lu, bentar gue pergi apa enggak nih, kan gitu ya. Pernah ngalamin gitu? Atau malam Jumat atau malam apa gitu, ada bunyi tit 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 gitu, tit 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 gitu kan, di rumah kita atau di mana gitu, tit 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 gitu. Wah, ada yang meninggal nentarnya gitu. Gitu ya? Benar apa benar? Atau misalnya apa lagi ya, misalnya ya
jangan duduk di depan pintu, sial ntar lo gitu ya. Benar. Atau kalau perempuan jauh jodohnya lu ntar kan gitu ya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba untuk ngebahas ini ya. Tiarah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiarah ini bentuk dari kesyirikan ini boleh dirinci menjadi dua ya. Jadi gini, jika menganggap bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah makhluk, itu masuk dalam kategori syirik besar. Jika menganggap yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu makhluk, itu masuk syirik besar. Wah, ini air ini nih yang bikin saya sembuh gitu ya. Karena air ini nih saya jadi sehat, saya jadi sembuh dari penyakit. Seolah-olah nih air yang mendatangkan manfaat. Gara-gara air ini nih gue jadi sakit perut nih. Gara-gara air ini nih gue sakit nih. Nah, seolah-olah air ini yang menjadi penyebab yang mendatangkan mudarat. Itu syiriknya besar tuh. Kalau kita nganggap makhluk itu yang mendatangkan mudarat dan manfaat. Ya. Kalau misalnya kita menganggap bahwa yang memberi manfaat dan mudarat Allah, ya, tetapi makhluk hanya sebagai sebab, ini syirik kecil. Ya. Pergi ke dokter. Nah, ya. Saya udah ke dokter ini, nggak sembuh-sembuh. Giliran ke dokter ini sembuh. Wasilahnya dokter itu, saya udah minum loh obat ini, dapat dulu dosisnya sekarang. Sembuhnya cuma minum obat di warung. Padahal kita yakin bahwa yang menyembuhkan kita itu Allah. Yang nyembuhin kita Allah, bukan dokter, bukan obat. Ya. Tapi seolah-olah kita nganggap bahwa dokter dia tuh yang dia tuh gara-gara apa, karena dia tuh gue jadi sembuh. Karena obat warung itu saya jadi sembuh gitu. Nah, kalau sampai berpikiran seperti itu ya, walaupun dalam hati kita yakin bahwa Allah itu yang menyembuhkan kita, itu masuk syirik kecil tuh. Tapi kalau kita benar-benar berkeyakinan, yakin banget bahwa Allah yang menyembuhkan, obat, dokter, apapun itu cuma wasilah. Tapi yakinnya bahwa Allah yang menyembuhkan, maka itu nggak termasuk syirik. Tapi kalau misalnya terbersit nih, oh iya tuh, obat ini nih yang nyembuhin gue gitu ya. Jadi nganggapnya begitu. Nah, dan nggak ada ya, mungkin lupa atau bagaimana ya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yakin banget bahwa yang menyembuhkan kita itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau yang mendatangkan yang kita yakin bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu Allah, ya, maka insya Allah itu nggak termasuk dalam syirik. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa yang mendatangkan manfaat mudarat itu Allah, lalu kita menganggap bahwa ini itu adalah ya yang bikin kita jadi mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, maka itu bisa masuk dalam kategori syirik kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syirik besar atau syirik kecil, syirik akbar dan syirik asghar ini, kalau syirik kecil Bapak Ibu, ya ini jelas ya, kayak nyembah berhala, nyembah batu, nyembah pohon, ya, atau misalnya menyembelih ya bukan kepada selain Allah, ya, nyembelihnya karena buat tumbal dan sebagainya kan gitu ya. Nah, itu syirik besar. Kalau syirik asghar itu ya bersumpah misalnya,
dengan nama selain Allah, menganggap sial. Termasuk ini yang kita lagi bahas, menganggap sial, riya dan lain-lain. Kalau syirik besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini naudzubillah ya, dosa yang nggak diampunin sama Allah. Kalau dia mati belum bertobat, maka matinya dalam keadaan kafir. Sedangkan kalau syirik kecil ya insya Allah kalau dia banyak beristighfar, maka akan diampuni sama Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tatayur ya, tatayur ini keyakinan sial terhadap sesuatu ini berdasarkan dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab dulu jahiliyah ya. Tatayur asal katanya dari ta'ir, artinya burung ya. Karena dulu dalam penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah alaihi, orang-orang Arab jahiliyah itu suka menerbangkan, melepas burung. Jadi kalau dia mau safar, mau jualan, ya, bawa dagangan ya, ke mana gitu, ke daerah-daerah mana, itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah tuh burungnya dilepas ya. Kalau burungnya itu terbangnya ke kanan ya, maka disebut sani, ke kanan. Nah, itu burungnya namanya sani. Kalau ke kiri, bari, lepas terbangnya ke kiri, bari. Kalau terbangnya ke depan, nati. Kalau terbangnya ke belakang, wa'id. Ternyata ada itunya. Dilepas ke depan, dilepas ke belakang gitu ya. Kan burung macam-macam, kalau kita lepas kan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, ini dipercaya oleh orang Arab jahiliyah ya. Jadi sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan bari, burung yang terbang ke arah kiri. Jadi kalau mau jalan, lepasin burung, bari, burungnya belok ke kiri, sial ntar nggak jadi pergi dia ya. Tapi kalau burungnya dilepas ke kanan, terbangnya dia ke kanan gitu, sani, ini bawa beruntung nih burung gitu ya, pergi dia, untung ntar jualannya. Ini ya Bapak Ibu, jadi asalnya dari situ sampai ke Indonesia. Padahal ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tatayur, merasa sial ya, sebenarnya nggak terbatas hanya kepada burung, tetapi juga ya nama-nama bilangan orang-orang yang cacat misalnya. Bahkan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, anak dikasih nama sakit-sakitan mulu, wah namanya kepanjangan. Namanya bikin bubur putih burung ganti nama. Bener apa bener? Ya. Terus apa lagi misalnya? Angka 4 sama angka 13. Ya. Bahkan sampai saat ini ya, kalau kita ke hotel-hotel itu, hotel-hotel bintang-bintang yang kamarnya sampai ratusan itu, nggak pernah itu ada kamar 13, kamar 4 nggak ada. Yang ada 3A, 3B, 3C, nggak ada 4. Atau nggak ada 13, 12A, 12B, 12C. Begitu yakinnya dengan angka 4, angka 13 yang akan membawa kesialan. Ini bahaya nih Bapak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Syekh Muhammad, sebentar, di sini saya juga akan sampaikan dulu sebentar sebelum itu ya. Ya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih saya bacakan pendapat dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, ulama dari Mekah.
Beliau menyatakan tatayur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, dan yang diketahui. Seperti yang dilihat, seperti melihat burung, lalu dia menganggap akan terjadi kesialan karena dianggap burung yang menakutkan. Yang didengar, seperti mendengar seseorang mengatakan kepadanya, wahai kerugian dan orang sial, maka ia menganggap ucapan tersebut menjadi kesialan baginya. Dan yang diketahui, seperti mengetahui tanggal, angka, atau bilangan, ya. Juga suka kan kita suka sial kan gitu ya. Tiba-tiba sial ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, beliau menuturkan begini, orang yang bertatayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Benar apa benar? Saya ulangin ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang yang bertatayur, yang menganggap sial sesuatu, itu akan tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak yang memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu tatayur, ya. Nah, sekarang larangannya. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lam. Kemudian apabila kebaikan, kemakmuran, kebahagiaan datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menjelaskan, apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata ini disebabkan usaha kami, yaitu kemakmuran, kesuburan, rezeki yang mereka dapatkan. Mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang memang kami berhak mendapatkannya karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesialan, kesusahan, mereka dilemparkan sebab kesialan itu kepada Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu yaitu mereka ditimpa kekeringan, kesulitan. Mereka mengatakan kekeringan dan kesulitan ini disebabkan Musa dan para pengikutnya serta ajaran yang mereka bawa. Ya, asal muasalnya gitu, Pak. Jadi dulu Nabi Musa alaihissalam, ya, itu dijadikan sasaran, ya. Jadi kalau orang-orang Israel, ya, pengikut-pengikut, termasuk pengikut itu, termasuk juga Musa, Fir'aun dan pengikutnya, itu kalau mereka mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran, mereka menganggap itu adalah usaha mereka. Kalau mereka mendapatkan kesialan misalnya, ya, mendapatkan masalah, mulai kekeringan dan lain sebagainya, mereka timpakan kepada Nabi Musa nih, gara-gara Musa nih, ya, gara-gara Musa dan pengikutnya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya, ya, Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau menyatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial itu syirik, sampai 3 kali Nabi mengatakan menganggap sial itu syirik, menganggap sial itu syirik, wa ma minna illa, ya, dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari itu. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, ya, hanya saja Allah menghilangkannya dengan
tawakal kepadanya. Ini hadis pasti semua pernah ngalamin, termasuk yang ngomong. Ya, termasuk yang ngomong. Jadi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nggak lepas dari perasaan sial. Ya. Karena memang terpengaruh Pak dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia misalnya. Kayak tadi itu, ya, tentang duduk di depan pintu, nama yang anak sakit-sakitan karena ngerasa anak gos dan segala macam, ya. Termasuk juga terpengaruh sama itu dia tadi, ya, mau pergi tiba-tiba cicak jatuh kan gitu, kena kepala kita, langsung tuh terlintas tuh, aduh sial nih, gitu ya. Nah makanya Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, walakinnallaha yudhibuhu bittawakkul, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepada Allah. Pada saat cicak jatuh, plek, terlintas tuh, aduh ntar gue sial nih kan gitu. Tapi dengan keimanan kita, ya, Allah menghapus itu, ya, perasaan ada bakal sial itu dihilangkan sama Allah pada saat itu juga dengan kita langsung, ya, istighfar, astagfirullah, bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Itulah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlunya kita yakin sama apa yang sudah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, saya sering banget nyampein, kalau kita keluar rumah, kan Nabi jelas tuh mengatakan, kalau kita keluar rumah, ya, lalu kita melangkahkan kaki kiri kita, kalau keluar rumah kaki kiri, ya, masuk rumah kaki kanan. Kalau keluar rumah kaki kiri, pada saat itu kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu tawakal tuh. Jadi Bismillahi tawakkaltu Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada upaya, enggak ada apapun, ya, yang bisa mendatangkan manfaat mudarat kecuali dari Allah tabaraka wa taala. Udah pasrah banget gitu. Nah pada saat itu kata Nabi SAW, Allah akan kirim malaikat jagain kita sampai kita balik lagi ke rumah kita. Harus yakin nih, ya. Walaupun cicak jatuh, walaupun misalnya ada isyarat ini itu yang kata orang beginilah, kata orang begini, kata orang begini kan gitu ya. Pada saat itu juga kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang keluar dari rumahnya dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dijamin selamat. Dijamin selamat sampai balik lagi ke rumahnya. Syaratnya benar-benar yakin, tawakal sama Allah tabaraka wa taala. Gak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena pasti Bapak Ibu pasti datang tuh yang namanya terbersit tuh. Benar apa benar gak sih ini? Terbersit tuh ada, wah tersial nih kan gitu. Pasti terbersit. Kata Nabi, hanya saja Allah akan hapus itu dengan bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, harus yakin. Saya gini, nggak apa-apa ya. Jadi saya ceritain anak saya ini kalau dia berangkat ke kantor, dia berangkat kerja itu biarin dibilang bawel. Doa kan gitu, doanya kan gitu, selalu tuh ya doanya. Maksudnya itu baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Selalu ngomong gitu. Ternyata dibilang gini, ya. Dia pernah bilang gini, apaan? Waktu itu hampir nabrak, istilahnya hampir nabrak orang. Ya, orang itu ya mau marah nggak jadi marah katanya gitu. Terus saya bilang gini, hampir nabrak apa udah nabrak? Hampir. Nah itu gara-gara doa itu. Ya. Coba kalau kamu nggak baca doa, itu orang benar-benar ditabrak sama kamu gitu. Terus dibilang lagi, iya sih, waktu itu juga pernah dibilang Jadi pokoknya ada suatu kejadian
yang harusnya terjadi nggak terjadi. Menurut dia terjadi, itu harusnya terjadi, tapi nggak terjadi. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buah dari tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, yakin dengan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal, semua hal ya, pokoknya selama kita hidup di dunia ini, kita hanya menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Ingat, yang mendatangkan manfaat dan mudarat cuma Allah. Itu aja. Jadi kan pegangan itu. Yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Nggak boleh, ya, nggak boleh kita berpikiran makhluk apapun itu, benda apapun itu, dia akan mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, cincin lah misalnya. Ya. Ini gara-gara pakai cincin ini nih, gua nggak jadi ditabrak, nah itu repot tuh. Ya. Gara-gara cincin diurusin kan gitu, nggak bisa tuh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, saya lanjutkan nih. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Muawiyah, sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami ada orang-orang yang bertatayur. Ya, jadi ada sahabat Muawiyah mengatakan bahwa di antara kami, di antara sahabat-sahabat Nabi itu ada yang bertatayur, ada yang beranggapan sial terhadap sesuatu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum." Itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, akan tetapi janganlah kalian jadikan ia sebagai penghalang bagimu. Jadi sahabat ya itu mengatakan, sahabat Muawiyah mengatakan bahwa di antara kami, di antara sahabat-sahabat itu ada yang bertatayur, ya kayak kita gini, ya. Ada yang menganggap sesuatu itu mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, ya apa yang bisa bikin sial dan segala macam. Ada sahabat-sahabat Nabi juga gitu. Maka Nabi mengatakan, "Dzaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsi." Itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, pasti ada dalam diri kita. Kita ngalamin itu, dan itu nggak bisa nggak bisa kita menafikan gitu loh ya. Itu memang benar ada dalam diri kita, kata Nabi. Fala, ya, maka Nabi mengatakan fala, ya, akan tetapi janganlah kalian yasuddannakum, jadikan sebagai penghalang. Tadi itu mau jalan ada cicak jatuh, mau jalan ada apa misalnya kan gitu, kejadian piring pecah, gelas pecah atau apa kan gitu ya. Nah timbul tuh terbersit, waduh jangan-jangan ntar gue sial. Nah kata Nabi, fala yasuddannakum, jangan jadikan penghalang, yakin kepada Allah Tabaraka yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Udah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Kan saya juga pernah cerita tentang ada kejadian rumahnya di daerah rumahnya itu terjadi kebakaran. Jadi kebakaran, orang yang punya rumah ini ada yang tahu bahwa itu rumahnya si fulan, didatengin kan itu, ditemuin orang itu ada di masjid. Fulan pulang, rumah kamu kebakaran. Enggak. Ya. Balik lagi, wah rumahnya kebakar tuh kan gitu. Balik lagi, pulang rumah kamu kebakaran. Enggak. Sampai 3 kali, enggak. Kok kamu begitu yakin? Iya, karena waktu saya mau pergi keluar dari rumah itu, ya ada yang mengatakan membacanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasamil. Ada juga yang mengatakan dalam riwayat yang lain mengatakan orang itu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, karena dia yakin sudah mengucapkan itu, maka dia yakin rumahnya nggak akan terjadi apa-apa. Dan memang rumah itu nggak terjadi apa-apa. Rumahnya kiri kanannya kebakar, rumahnya nggak kebakar. Tawakal banget kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pak,
kemarin kejadian kebakaran di Manggarai, belum lama ya, di Manggarai ada 3 RW, 4 RW itu ya, ribuan warga itu kena itu. Dan subhanallah di sana ada masjid ya, ada satu masjid kiri kanannya kayak ini Al-Furqon nih, kebakar. Masjid Al-Furqon nggak kebakar. Itu masjid itu di Manggarai itu nggak kebakar. Bahkan sampai pengumuman, lembaran-lembaran kertas-kertas pengumuman di dinding itu, pengumuman itu sama sekali nggak kesentuh api. Subhanallah. Yakin Pak ya, kalau Allah sudah menjaga hambanya, nggak akan ada bisa ya, nggak ada yang bisa menyentuhnya. Gitu Pak ya. Baik, udah masuk. Saya pengen tutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah, tidak dibenarkan beranggap sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena adanya burung hantu, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Adwa itu penyakit menular. Penyakit menular ini kita nih sholat di masjid, gara-gara dia tuh sholat di masjid tuh gue jadi kena gatal-gatal juga misalkan gitu, nggak boleh tuh ya. Batuk pun batuk, di gue sholat di samping dia tuh gue jadi kena batuk, nah tuh ya nggak boleh tuh Pak ya. Terus juga hamah ya, sejenis burung hantu ya, ini juga nggak boleh yang tadi tweet gitu ya. Safar, bulan Safar, ini sekarang bulan Safar ya. Biasanya bulan Safar itu orang-orang Arab di masa jahiliyah menganggap bulan Safar adalah bulan sial, terutama untuk menikahin. Jadi nikahin di bulan Safar orang Arab gak mau tuh ya, nganggapnya sial ya, padahal bulan dalam Islam nggak ada yang sial ya. Termasuk bulan Muharram ya, bulan Muharram, bulan Safar itu paling takut orang Indonesia kalau nikahin itu bulan itu ya. Nah kalau kita beranggapan seperti itu, artinya kita sudah menganggap sial ya bulan-bulan, padahal kita dilarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sedangkan hadis yang satu lagi yang seolah-olah bertentangan, bahwa Nabi mengangkat bahwa Rasulullah SAW menyatakan ya, innama syu'mu fi thalathatin, kesialan itu ada dalam 3 perkara, yaitu al-farash ya, al-farash itu kuda tunggangan ya, wal mar'ah perempuan, wadar dan rumah. Jadi kata Nabi, sial itu ada di perempuan, ada di kuda, ada di rumah. Nah Nabi katanya nggak ada yang namanya sial tiaro itu, nggak ada. Nah ini hadis ini gimana nih, bertentangan apa enggak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen singkatnya aja deh ya, biar enak, jadi biar pulangnya udah ngerti maksudnya gitu ya. Ditegaskan dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, in kana su'mu fa fi mar'ati wal farsi wal maskani. Seandainya kesialan itu ada, kata Rasulullah SAW, maka ada pada wanita, kuda dan tempat tinggal. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjelaskan hadis ini ada banyak pendapatnya, ada 3 pendapatnya ya. Jadi nggak apa-apa kita lewatin dikit ya Pak ya. Jadi biar enak selesai buku ini. Pendapat yang pertama ya, mereka mengatakan bahwa tatayur tidak dibolehkan kecuali pada 3 hal itu. Pendapat pertama. Jadi menganggap sial nggak boleh kecuali pada perempuan, kuda tunggangan dan rumah. Pendapat yang kedua, sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud kesialan ada pada 3 hal tersebut bukan tatayur,
Tetapi maksud kesialan pada rumah adalah rumah yang sempit, tetangga yang buruk, suka mengganggu. Adapun perempuan yang sial adalah yang tidak bisa melahirkan mandul, kasar perangainya, ya, kasar ucapannya, tidak baik dalam melayani suaminya. Adapun kuda yang sial adalah yang mahal harganya, yang tidak bisa dipakai berperang dan seterusnya. Perempuan mandul, sial nih. Perempuan yang cerewet, yang kan gitu ya, dianggap sial gitu. Rumah yang sempit, rumah dapat tetangga yang ya begitu deh pokoknya. Bikin gak betah. Atau apa namanya, kuda tunggangan yang dulu tuh ada tunggangan kuda mahal, tapi nggak bisa dipakai buat kemana-mana gitu loh. Udah mahal, bikin sial nggak bisa dipakai gitu. Kalau kayak kita nih misalnya beli motor mahal-mahal, tapi akhirnya kagak bisa dipakai, sial tuh jadi kan gitu. Nah, itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, sebagian yang lain mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bolehnya tatayur, tidak membolehkan bolehnya tatayur. Akan tetapi maksudnya tiga hal ini merupakan sesuatu yang paling banyak dijadikan objek tatayur oleh kebanyakan manusia, dan pada hakikatnya tiga hal ini tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah tabaraka wa taala. Baik. Nah, ini si penulis ini mengatakan begini. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa semua bentuk tatayur tidak dibolehkan, dan termasuk perbuatan syirik tidak terkecuali tiga hal yang disebutkan di dalam hadis. Dan kesialan yang terjadi adalah merupakan qada dan qadar yang telah ditentukan Allah, bukan karena tiga hal tersebut. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ya, beliau berpendapat pemberitahuan Rasulullah SAW tentang kesialan pada tiga hal itu, rumah, perempuan, dan kuda, bukan berarti menetapkan adanya kesialan, tetapi maksudnya adalah Allah terkadang menjadikan sesuatu membawa sial kepada orang yang mendekatinya atau menempatinya, atau sesuatu yang barokah dan tidak memberikan kesialan dan kejelekan kepada orang yang mendekatinya. Contoh, ada orang tua, ya, Allah takdirkan, Allah berikan seorang anak yang mendatangkan berkah, hafiz, cakep, ya, pokoknya datangin berkah, udah pinter, hafiz Quran, datangkan keberkahan. Lahirnya dia itu bikin yang tadinya miskin jadi kaya, gitu bener Pak? Gitu. Misalnya, contohnya misalnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga misalnya, ya, ada orang tua, ya, mendapatkan anak yang membawa kesialan, gara-gara anak ini nih, ya, lahirnya anak ini yang tadinya usahanya maju, tiba-tiba pelan merosot itu, ya. Allah menjadikan kebaikan dan kejelekan juga kebahagiaan dan penderitaan, ya, sebagian dari benda apapun itu, ya, Allah membawa kebahagiaan dan keberkahan dan memberikan kebahagiaan kepada orang yang mendekatinya, memberikan keberkahan, keberuntungan kepada orang yang mendekatinya. Dan yang lain Allah tabaraka wa taala ciptakan membawa sial dan memberikan kesialan kepada orang yang mendekatinya. Semua itu adalah qada dan qadar Allah tabaraka wa taala. Jadi jangan dianggap itu adalah ya. Jadi gitu, Pak. Jadi tentang hadis itu, ya, hadis yang terakhir itu bahwa yang bisa mendatangkan kesialan itu ada tiga, kata Nabi: kuda, rumah, perempuan. Tetap tiga ini adalah cuma merupakan qada dan qadar dari Allah tabaraka wa taala, ya. Jangan dijadikan sebagai penyebab yang mendatangkan kesialan. Jangan beranggapan seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita simpulkan, ya, jangan pernah bertatayur, jangan pernah menganggap
sial kepada sesuatu apapun itu, ya. Gitu ya. Jangan menganggap sial. Yakinlah, ya, bertawakallah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, kalau kita sudah bertawakal, maka nggak ada yang mendatangkan mudarat, nggak ada yang mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Bismillah. Insyaallah selamat hidup kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.